Nyonya, mobil di belakang kita tidak bisa kita tinggalkan. Saya membayar mahal untuk kalian, bukan untuk mendengar kalimat ini. Ya. Beritahu beberapa orang tua di dewan direksi itu. Jika saya celaka, mereka juga tidak akan baik-baik saja. Beberapa rubah tua bekerja sama, mengganggu saya seorang janda. Bagus sekali. Hei Tai, hei Tai. Nyonya, cepat pergi. Sangat merepotkan. Bangun. Bai Niao. Saya pasti akan membawa kamu pulang. Jangan tidur. Baik? Datu. Datu, Marika Semua Sudamati. Itu adalah Global Finance. Kita dikerjai oleh Marika. Bai Niao. Amble. T. Jangan lupakan saya. Bai Niao, kamu bangun Bai Niao. Bai Niao, bangun. Sangat merepotkan.
Siapa kamu? Saya yang menyelamatkanmu. Orang terakhir yang mencekik leher saya sudah mati. Lalu bagaimana? Nyonya, baju yang Anda minta sudah disetrika. Keluar. Jah, Perlu? Saya tidak ingin orang-orang tua itu tahu bahwa saya tadi malam membawa pulang seorang pria yang penuh luka dan sedang menghindari pembunuhan. Ganti, mulai hari ini, sebagai pengawal pribadi saya. Ikuti saya. Tapi saya mahal dan punya banyak masalah. Berapapun saya bayar. Masalahnya akan lebih banyak lagi nanti. Baik. Setiap pria pasti punya. Sembunyikan apa? Saya nyatakan sebelumnya, saya hanya akan menerima pekerjaan ini selama 1 bulan. 3 bulan. Maaf, saya punya urusan lain. 3 bulan? Setelah selesai, saya bisa memenuhi keinginan apapun kamu. Saya ingin balas dendam. Saya bisa membantu kamu. Kamu tidak bisa membantu. Mereka sangat kuat. Saya bisa membantu kamu. Bahkan keuangan global, selesai dalam 3 bulan. Nyonya, rapat Dewan Direksi akan segera dimulai. Mengerti? Baik. Jangan pergi kemana-mana, tunggu saya di sini. ini keuangan global. Dendam ini tidak akan pernah berakhir. Quechua Dewan. Kamu terlambat, ya, kami para orang tua ini. Sudah menunggu kamu selama setengah jam. Kalau bukan karena ketua dewan. Tidak mau menunggu, silakan pergi. Selain itu, izinkan saya mengingatkan ketua dewan yang kalian sebut. Yaitu suami saya sudah meninggal, sekarang ketua dewan adalah saya. Mulai hari ini, keuangan global saya yang pegang. Keadaan perusahaan seperti ini, ketua dewan. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Tentu saja. Mengeluarkan kalian para orang tua. Camel. Jangan terlalu emosi. Kalau saya belum bertindak, kamu sudah mati karena marah. Sangat membosankan, ayo kita pergi. Si jalang kecil ini ingin membunuh kita satu persatu. Kue keuangan global ini. Siapa yang tidak ingin menikmatinya sendiri, sekarang ini? Hanya dengan memanfaatkan dia yang baru kehilangan suami, kekuatannya lemah. Kita harus bertindak lebih dulu. Mulai hari ini. Kamu bisa memanggil saya Teh. Mulai hari ini, keamanan saya akan ditangani oleh Nanfeng, kepala rumah tangga Chen. Kamar di sebelah saya biarkan dia tinggal di sana. Baik. Yang lainnya kamu atur sendiri. Tunjukkan performa yang baik. Sudah bertahun-tahun. Ayu, kamu sebenarnya di mana? Ibu sekarang adalah CEO keuangan global.
tidak akan ada yang mengganggu kamu lagi. Ibu pasti akan menemukan kamu. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Bos Jiang. Bos Jiang, di dalam tim keamanan pribadi kamu. Masih ada pengkhianat, sepertinya pekerjaan ini. Harus ditambah bayarannya. Bagaimana? Maksud kamu tidak bisa? Tentu saja bisa. Sepertinya rencana keamananmu perlu dibuat ulang. Serahkan semuanya padamu. Dan lain kali saat berbicara denganku, ingat jangan terengah-engah. Nyonya, waspada saat keluar. Antar saya ke lobi saja, di dalam perusahaan mereka tidak berani menyentuhku. Ya. Bos Jiang. Berhenti. Tidak apa-apa, bicara di atas. Katakan, apa yang membuatmu begitu buru-buru memanggilku? Anda sekarang adalah Presiden Keuangan Global. Tentu saja ada banyak hal yang harus dilaporkan kepada Anda. Apakah kamu hanya ingin melihat apakah aku sudah mati atau belum? Bos Jiang bercanda. Aku dengar bodyguard barumu sangat hebat. Kami tidak berani. Kita semua adalah pebisnis, damai menghasilkan uang. Bos Jiang, grup kita. Investasi sebelumnya di sekolah dasar pegunungan sudah selesai. Tinggal menunggu Anda sendiri untuk meresmikannya. Saya tahu hal ini, saya akan pergi sendiri. Tidak ada hal lain, rapat selesai. Bos Kio, wanita ini terlalu sombong. Sombong, jalan menuju sekolah dasar pegunungan itu. Sering terjadi tanah longsor. Penampilanmu cukup bagus, aku puas. Selanjutnya kamu akan sangat sibuk. Nyonya, saya akan naik dulu. Tunggu sebentar. Besok ikut aku ke pegunungan, kamu sendiri saja. Baik. Nanfeng, kamu begitu tampan dan terampil. Tidak punya pacar? Tidak. Benar-benar pemborosan sumber daya. Bagaimana kalau aku yang menanggungmu? Pasti lebih baik dari sekarang. Hati-hati. Hei, kamu bangun.
Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Bisa bangun? Jangan tidur, aku akan mengantarmu turun gunung. Kamu mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang tidak ingin aku mati. Omong kosong. Kamu masih berutang 1 bulan gaji padaku. Kalau aku tidak membayar, apakah kamu tidak akan pergi? Jangan bicara itu dulu, turun gunung dulu. Nanfeng, aku sangat kedinginan. Sial, hipotermia. Nanfeng, Baju basah tidak bisa dipakai lagi. Jangan bergerak, kalau mau hidup jangan bergerak sembarangan. Bangun. berbalik. Setiap wanita pasti punya, ngapain disembunyikan? Kejadian tadi malam, jangan beritahu siapa-siapa, ngerti? Mengerti, Nyonya? Kalung. Kalung ini. Kenapa kamu punya kalung putri saya? Putri Anda, Nyonya? Anda tidak terlihat seperti orang yang punya anak. Itu tidak penting. Kenapa kamu punya kalung putri saya? Diberikan oleh seorang teman sebelum dia meninggal. Apakah itu seorang gadis, sekitar 17 tahun? Benar. Di paha dalamnya ada tanda lahir berbentuk segitiga. Barusan kamu bilang sebelum dia meninggal. Dia sudah meninggal. Nyonya. Apakah dia keluarga Bai Niao? Kamu sudah bangun? Perlu saya panggilkan orang? Apa hubunganmu dengannya? Yang kamu maksud Bai Niao? Bai Niao. Apakah itu nama baru Ayu? Bai Niao dia. Siap. Perterong. Bagus, nomor 17 dan 18 performanya bagus. Malam ini ada tambahan makanan. Adik jangan menangis, kita sudah kabur. Bai Niao dia adalah orang yang paling penting bagiku. Pergilah. Nyonya, kondisi tubuh Anda. Saya bilang pergi. Baik. Ayu.
Bagaimana dia meninggal? Tugas terakhir kami, dikhianati oleh atasan. Siapa atasannya? Global Finance. Maaf Nyonya, saya akan ganti gelas Anda. Saya ingin membalas dendam untuk Ayu. Kamu serius? Saya serius. Tapi sekarang bukan waktunya. Saya harap kamu menepati janji. Kamu sudah melewati batas. Bukannya belum pernah melewati batas. Nyonya. Bagaimana? Maksudmu tidak bisa? Nanfeng, aku kedinginan. Bai Niao, dia adalah orang yang paling penting bagiku. Bersih-bersih dan pergi ke kantor. Nyonya sudah keluar. Nanfeng. Mulai hari ini, kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Nyonya. Apa maksudmu? Maksudnya seperti itu, Nanfeng. Kamu adalah orangnya Ayu. Makanya aku harus melindungimu lebih baik. Jadi kamu menyelamatkanku karena itu? Nyonya. Menyetir. Jangan pikir aku tidak tahu. Beberapa waktu lalu, serangkaian tindakan keuangan global di luar negeri menyebabkan sebuah tim khusus hancur total. Siapa sebenarnya dalangnya? Aku butuh laporan. Bos Jiang, ada beberapa hal. Yang Mineng tidak pantas dilihat orang. Jangan pikir aku tidak tahu kejahatan yang kalian lakukan diam-diam. Aku butuh laporan, jadi Bos Kiao. Apakah itu kamu? Ya, aku. Karina Bos Jiang. Sangat menginginkan laporan itu, ambil saja. Tapi aku tidak tahu. Apakah kamu punya nyali untuk mengambilnya? Coba saja. Baik, karena Bos Jiang, ketua, sangat ingin melihat laporan itu, maka silahkan datang ke rumahku. Maaf ketua, saya memang penakut. Lagi pula tempat saya aman, pengawal Anda. Menurut saya tidak perlu dibawa. Bagaimana jika saya menolak? Maka dokumen ini terlalu lama, saya tidak mudah menemukannya. Kalian tinggal. Silahkan ketua. Tampaknya ketua sangat menghargai laporan ini, Lau Kiao. Kamu harus menemukannya untuk ketua. Ketua tidak perlu khawatir, hanya saja dokumen ini. Saya lupa menaruhnya di mana. Mohon ketua bersabar sebentar. Biar saya carry dulu. Saya hanya ingin melihat laporan itu. Waktu saya banyak. Baik. Apa maksudnya? Maaf, para pengawal ini adalah orang istri saya. Dia tidak mau membiarkan wanita lain masuk ke rumah kami. Ketua, jangan marah, bagaimana kalau Anda berdiri di luar sebentar.
Lihatlah, cuaca ini akan hujan. Saudara Kiao, berapa lama Anda akan membiarkannya menunggu? Santai, mari kita minum teh dulu. Perjalanan Tang Sanzang mengambil kitab suci juga memiliki 81 kesulitan. Dia sangat ingin melihat laporan ini. Bagaimana bisa tidak menderita sedikit? Hanya Anda, Saudara Xiao. Tapi mengapa keluarga Jiang ini sangat peduli dengan laporan ini? Biarkan saja, karena dia sudah meminta kepada kita. Maka kita harus merendahkan semangatnya dengan baik. Ketua, Anda tunggu sebentar lagi, saya akan mencari dengan baik. Mari minum teh. Kami membawa payung untuk istri, kalian juga tidak boleh menghalangi tanpa perintah. Siapa pun tidak boleh masuk, kalian. Istri? Sudah masuk. Aku bilang tidak boleh masuk. Mari, minum teh. Saya ingin melihat sampai kapan kalian bisa sombong. Lao Chiao. Teh Anda sangat enak, enak kan? Mari minum beberapa cangkir lagi. Hahaha, baik. Mari, coba yang ini. Ini juga enak. Ketua, masih di luar. Kalau dia mau menunggu, biarkan saja. Saya harus memikirkannya dengan baik, kalau buru-buru. Tidak ingat, maka selamanya tidak akan ditemukan. Haha. Benar. Laporan penting. Hahaha. Hujan turun. Lalu bagaimana? Ketua, Anda tahan sebentar lagi, laporan ini. Saya segera menemukannya. Mari, coba yang ini, hahaha. Hujan semakin deras. Kami tidak buta, tanpa perintah bos, meskipun hujan pisau. Anda juga harus menahannya. Dua rubah tua, cepat atau lambat akan membuat kalian membayar. Istri. Anda membawa payung, kalau terlalu lama kehujanan, bisa sakit. Ini adalah area pribadi. Keluar. Ketua, kalau Anda tidak bisa menunggu, pulang saja dulu. Hanya saja, apa yang Anda cari mungkin sulit ditemukan. Ya. Kalau Anda mau, tunggu saja di luar sebentar lagi. Hahaha. Nyonya, silakan. Wah, Direktur, kenapa Anda masuk? Ayo duduk. Minum teh, hahaha. Barusan,
saya terlalu lelah mencari. Minum 2 cangkir teh, lalu cari lagi dengan baik ya. Barang yang saya cari mana? Direktur, kenapa buru-buru? Bukankah sudah saya katakan? Barusan terlalu lelah. Harus istirahat dulu. Ya Hewen, kamu harus tahu batas. Hari ini, sepertinya sudah ketemu. Bos Jiang, bagaimana kalau begini? Lihat. Kamu, kasih Bos Kiao ini. Pijat yang baik. Mungkin dia senang, laporan itu ketemu. Hahaha. Dasar pelacur, aku sudah lama menahanmu. Aduh. Perlu aku ulangi lagi? Tidak perlu. HMPH. Sepertinya tidak terlalu sulit dicari. Bos Kiao, Pusing. kita pergi. Sekelompok orang tidak berguna, di luar ada banyak orang. Tidak bisa menahan satu bodyguard. Orang itu tidak mudah dihadapi. Jiang Yun si jalan kecil itu. Jia Yang diselamatkan olehnya. Sepertinya aku harus mencabut duri ini dulu. Pergi ke pasar gelap. Aku ingin tahu semua informasi tentang bodyguard ini. Membuatmu menderita begitu banyak, hanya untuk mendapatkan sesuatu. Tidak mau buka dan lihat? Tugas terakhir kita. Dikhianati oleh atasan. Siapa atasan itu? Global Finance. Jangan buru-buru, lihat nanti saja. Sekarang, belum saatnya. Jika kamu dan Ayu bukan, betapa baiknya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu masih ada urusan? Direktur, tidak menyangka orang di sampingmu ini begitu besar latar belakangnya. Kamu menyelidiki orangku? Hehe, tidak berani. Hanya saja, apakah dia tahu orang yang dia lindungi adalah musuhnya sendiri? Parkir. Kalian turun dulu. Ya. Yao, aku sarankan jangan ikut campur. Ikut campur, sepengetahuanku. Dia sekarang adalah buronan internasional. Meskipun ini kita yang lakukan, dia yang akan menanggungnya. Kamu bilang, kalau aku ungkapkan hal ini. Kamu cari mati. Wah, Direktur, cukup peduli dengan bodyguardmu ya. Ternyata, dia tidak hanya jago bertarung, ya. Hahaha. Bilang, apa yang kamu mau? Sederhana, pecat dia. Dia pergi kemana aku tidak peduli. Kalau tidak, Direktur bisa memilih. Aku publikasikan informasinya, atau aku beritahu dia. Identitasmu. Aku dengar, dia punya belasan saudara, hubungannya sangat baik. Itu belasan saudara, kalau dia tahu. Kamu adalah musuhnya, apakah dia akan membunuhmu atau... Hahaha, Direktur, cepatlah buat pilihan. Kamu bisa jamin? Naik mobil. Nanfeng.
kamu pergi. Apa yang barusan Anda katakan? Aku bilang kamu pergi. Krisis sudah selesai, aman, di sini tidak membutuhkanmu lagi. Selesai. Terjebak di halaman, tidak bisa maju mundur, terpaksa kehujanan. Disebut krisis selesai. Atau, tiba-tiba muncul pembunuh dari mana saja. Disebut aman. Aku bilang di sini tidak membutuhkanmu lagi. Tapi kamu adalah satu-satunya keluarga Bai Niao. Kalau kamu ada masalah, aku tidak bisa menjelaskan padanya. Jadi kamu hanya khawatir tidak bisa menjelaskan pada Ayu, ya? Bukan. Sebenarnya aku. Sudah. Teya. Sekarang aku secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat. Nyonya, mau dia kembali? Tidak perlu, kita pergi. Cepat ke pabrik tua di pinggir kota. Nyonya dalam bahaya. Nyonya jangan takut, ini aku. Kamu merusak rencanaku, hahaha. Aku bikin kau rusak rencanaku. Kau kan jago berkelahi. Ayo, tunjukkan lagi kepadaku. Sialan beneran. Kalau bukan karena kau, aku pasti sudah duduk di kursi direktur utama. Hanya dengan kau. Kau pantas? Haha. Masih belum kapok ya? Aku jamin, kau tidak akan hidup sampai besok. Oh ayah. Kau begitu peduli pada Jiang Yun itu. Tapi ada satu hal yang belum kau tahu. Kau hanya tahu dia adalah direktur utama. Tapi kau tahu dia direktur utama perusahaan mana? Aku tidak tertarik tahu. Tidak, perkiala, kau akan ingin tahu. Dia adalah... Pak, ada masalah besar. Kenapa kau panik begitu? Rumah kita dikepung oleh tim penegak hukum.
Dan Bos Jiang juga membawa orangnya masuk ke rumah. Apa katamu? Nyonya, ada rapat di perusahaan 1 jam lagi. Apakah mau ditunda? Tidak perlu, aku akan segera ke sana, rapat tetap berjalan. Baik. Halo, Bos Jiang, tangan kananmu sudah pergi. Bagaimana kabarmu? Li Mingliang, kalau kau cari aku hanya untuk ini, mari kita tidak perlu bicara lagi. Bos Jiang benar-benar tega ya. Bahkan tangan kanannya hampir mati, masih bisa tenang saja. Apa katamu? Bodyguardmu itu, sekarang ada di tempat Lau Qiao. Kalau tahan pukulan, mungkin masih hidup. Li Mingliang, kau cari mati ya? Boss Chang. Aku kali ini ada di pihakmu, makanya aku kasih tahu. Di pihakku. Di pihakku, kau jelas-jelas di pihak Kia Hewen. Di dunia ini, hanya ada kepentingan yang abadi. 2% saham Global Finance, aku kasih tahu. Tempat bodyguardmu dikurung. Deal, di mana orangnya? Hahaha. Sudah kubilang bodyguard ini bernilai besar. Si bodoh Kiao itu tidak percaya. Alamat sudah dikirim. Bos Jiang, kerja sama yang menyenangkan. Hahaha. Nan Feng. Jiang Yun adalah Nyonya. Mereka bilang, kamu dalam bahaya. Jadi, aku segera datang. Sudahlah, aku tahu semuanya. Aku akan membawamu pulang. Bawa dia ke Satgas. siap. Bagaimana persiapan di Kia Hewen? Tunang Nyonya, kami pastikan nanti. Tidak ada satupun informasi yang terkuak tentang Tuan Nanfeng. Dokter. Tenang Bos Jiang. Tuan Nanfeng fisiknya kuat. Luka-lukanya kebanyakan hanya luka luar. Istirahat beberapa hari, diobati pasti sembuh. Terima kasih kerja kerasnya. Nyonya. Terima kasih, aku akan pergi sekarang. Mau pergi kemana? Naonya mengerbangkan 5% saham. Untuk menyelamatkanmu. Diam. Keluar. Berbaringlah, aku akan mengobatimu. Nyonya. Terima kasih. Tapi, bisakah kau tidak menjauhiku? Tidak. Apa yang kau lakukan? Nyonya, Nanfeng, tenang. Aku ini. Nyonya. Aku ibu dari Ayu. Lalu kenapa? Lepaskan. Nyonya. Sepertinya ada kesalahpahaman. Aku dan Ayu adalah saudara. Teman seperjuangan. Bukan hubungan yang kau bayangkan. Kamu bukan pacar Ayu? Bukan. Nyonya harus lebih waspada saat keluar.
Yang Yun, kau terlalu meremehkan perusahaan ini. Begitu saja, untuk seorang pria, bos Kiao dimasukkan ke penjara. Kamu tahu tidak, berapa banyak harga saham perusahaan turun karena ini? Kejahatan harus dihukum. Ada masalah apa? Tidak ada masalah, tapi kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Bertanggung jawab kepada semua pemegang saham dan dewan direksi. Dia yang membuatku bangkrut, bunuh dia. Perempuan jahat ini, pukul dia sampai mati. Bos Chong Oh. Perempuan jahat ini. Nyonya. Nyonya, tidak apa-apa, tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Kenapa kamu naik? Banyak wartawan tiba-tiba muncul di luar. Aku merasa ada yang tidak beres, jadi datang untuk melihat. Ayo kita pergi. Bos Lee, akun selanjutnya. Kita hitung satu persatu. Sekelompok orang tidak berguna. Nyonya, kita harus pergi. Bos Yang, apa yang ingin Anda katakan sebagai Presiden Global Finance tentang gelap saham ini? Anda sebagai Presiden Global Finance, ada yang ingin Anda katakan? Global Finance, Presiden. Nyonya sudah kembali. Kalian turun dulu. Ada yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja. Kenapa? Aku tanya kenapa. Kenapa kamu menjadi Presiden Global Finance? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku selama ini? Bicara. Aku tidak ingin melihatmu menjadi seperti ini. Nanfeng, Jangan bergerak. Kalau bergerak, aku akan membunuhmu sekarang. Nanfeng, kamu harus percaya padaku. Percaya padamu. Apa yang bisa membuatku percaya padamu? Kamu sudah menipuku sejak awal, kamu tahu tidak? Maaf. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Nyonya, jangan terlalu lama kehujanan. Bisa sakit. Nyonya, kenapa kamu tidak memberitahu kebenaran? Kepada Tuan Nanfeng? Memberitahunya hanya akan menyakitinya. Jalan selanjutnya. Aku akan jalan sendiri. Tapi, Tuan Nanfeng, bisa bertemu? Nyonya, hati-hati saat keluar rumah. Nyonya, ada apa? Tidak apa-apa. Untuk beberapa waktu ke depan, saya akan tinggal di kantor. Baik. Kali ini, kalian semua tidak akan bisa lolos.
Dia, Dong Jiangyun, wanita itu sudah gila. Sama sekali tidak peduli dengan harga saham, hanya ingin menghancurkan kita. Saya tidak bodoh. Kita semua ada di perahu yang sama, jika saya mati. Grup ini akan menjadi miliknya sendiri, kamu harus membantu saya. Saya, Direktur Dong. Bos Zhao. Sekarang kamu sudah jelas dengan situasinya, apakah kamu akan pergi sendiri? Atau saya yang mengantarmu? Bos Lee, ini kekacauan yang kamu buat sendiri. Saya tidak bisa membantumu, selamatkan dirimu sendiri, Direktur Dong. Bos Lee. Bos Lee sekarang. Jiangyun, jika kamu terus begini, Global Finance akan hancur. Kamu sengaja ingin menghancurkan Global Finance. Ya. Saya tidak hanya ingin menghancurkan Global Finance. Saya juga akan menyeret kamu ke dalamnya. 10 tahun lalu, putrimu hilang, itu ulah suamimu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Putri saya hilang memang tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kematian putri saya adalah hasil rencana kamu dan Kia Hewen. Omong kosong, saya bahkan tidak tahu siapa putrimu. Bagaimana mungkin saya? Ini. Santai saja. Mari kita minum teh dulu, perjalanan Xuanzang ke barat. Masih harus melewati 81 kesulitan. Dia sangat menginginkan dokumen ini. Harus merasakan sedikit penderitaan Dong. Masih harus kamu, saudara Kiao. Tapi kenapa si Jiang ini sangat peduli dengan laporan ini? Biarkan saja dia. Karena hari ini dia meminta bantuan kita, maka kita harus melunakkan semangatnya. Ini yang ada di laporan itu. Yang terbaring di sini adalah putri saya. Tidak heran kamu bersikeras melihat laporan itu. Saya mengerti, kamu ingin. Saya peringatkan kamu, Jiangyun. Jangan sembarangan. Kalau kamu bocorkan data ini, kamu sendiri juga tidak akan baik-baik saja. Aku tahu. Makanya aku akan menyeretmu bersamaku ke neraka. Ada apa kamu cari aku? Tuan Nanfeng, aku harap kamu bisa membantu Nyonya. Nyonya selalu melarangku untuk mengatakannya, dia tidak pernah bermaksud menipumu. Tujuanmu juga adalah tujuannya. Sekarang hanya kamu yang bisa membantunya. Kalau tidak, dia akan mati. Kamu tahu bagaimana putri Nyonya, Ayu, hilang? Halo, sudah ketemu putrinya? Seseorang mengancamku dengan Ayu untuk melepaskan posisi pewaris grup. Aku menolak. Apa maksudmu kamu menolak? Itu satu-satunya putrimu. Apa maksudmu kamu menolak? Ayu adalah korban persaingan grup. Jadi obsesi Nyonya selama ini adalah untuk menghancurkan Global Finance. Kenapa dia tidak memberitahuku ini? Karena Global Finance terlalu kuat. Sampai-sampai hanya Nyonya yang bisa mengorbankan segalanya untuk menyeretnya. Maksudmu? Ruang arsip rahasia Global Finance hanya Dewan Direksi yang berhak memutuskan apakah akan membukanya. Jadi Nyonya berencana untuk menjadi ulat terakhir dalam guci, lalu membeberkan semua hal buruk Global Finance ke publik. Tapi konsekuensinya adalah Nyonya sebagai penanggung jawab grup akhirnya juga akan terlibat. Makanya Nyonya menyembunyikan semuanya. Dia tidak ingin membebanimu. Tuan Nanfeng, tolonglah. Director, kamu mau kemana? Bos, barang yang Anda minta sudah selesai.
Li Mingliang. Bos Jiang, jangan bergerak. Hati-hati. Tidak menyangka kan? Pemenang terakhir adalah aku, masih ingin menjatuhkan Global Finance. Tuhan tidak membantumu. Katakan, apa tujuanmu mengikatku di sini? Bos Jiang memang orang yang cerdas. Sebenarnya aku memang ingin langsung menghabisi kamu, tapi mengingat ada orang yang merepotkan di sampingmu. Jadi tolong Bos Jiang, untuk memberikan sisa tenagamu. Dia sudah resign, ini tidak ada hubungannya dengannya. Benarkah? Kalau begitu, pertunjukan yang aku atur ini sia-sia dong? Tapi Bos Jiang, aku lihat kamu masih cantik. Membuatku lapar, lebih baik sebelum mati. Kamu jahat. Bos Jiang, jangan terburu-buru memanggil sekarang. Nanti aku akan membuatmu memanggil lebih banyak. Bos Jiang, karena kamu tidak bicara, maka jangan salahkan aku tidak akan bersikap baik. Li Mingliang, kamu tidak akan mati dengan baik. Hati-hati. Ternyata datang juga. Parenti, jika kamu mendekat lagi aku akan. Selamat malam. Cepat pergi, aku membawa bom, sangat berbahaya. Semuanya palsu, hanya bisa menipu orang awam. Bukan palsu ya? Aku takut kamu gugup. Bagaimana dia menanganinya? Data mana? Ini, ambil. Jadi berat. Ini adalah data perusahaan yang bisa membuat orang ini duduk di penjara seumur hidup. Hem. Ayo, Tuan Li. Nikmati waktu terakhirmu. Kita pergi. Dua orang bodoh matalah. Bos, apa yang kamu minta sudah selesai. Apakah benda ini sekuat itu? Tenang, ini hanya perlu ditekan sedikit. Baik. Natalah. Barang berharga ini, aku kembalikan padamu. Taruh saja di sakumu. Ayo Tuan Li. Nikmati waktu terakhirmu. Laporan terbaru dari Financial Times. Global Financial Group mengumumkan delisting Cameron. Kekuatan hitam di dalamnya juga telah diberantas sampai ke akar-akarnya. Ketua Jiang Yun mengumumkan kepada publik, akan menyembangkan Senua Asset Global Financial Group. Rupanya kamu bersembunyi di sini. Aku masih suka kamu menggunakan sebutan yang sopan. Tentu saja tidak masalah. Nyonya,